Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala karena Allah masih memberikan beribu-ribu nikmatnya kepada kita, di antaranya nikmat kesehatan dan kesempatan, nikmat iman wal Islam, sehingga pada saat ini, pada kesempatan ini kita masih bisa meningkatkan kualitas iman kita, kualitas ketakwaan kita, dan masih bisa menambah wawasan keilmuan kita. Selawat serta salam kita curahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi yang agung, Nabi besar Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah meniti jalan yang beliau bawa hingga yaumul qiyamah. Yang kami muliakan dan kami hormati Ibu dosen kami, Dr. Hasanah MPD, selaku pengampu mata kuliah metodologi pendidikan. Yang kami hormati pula rekan-rekan mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan Universitas Islam Asy-Syafi'iyah kelas A dan kelas B. Yang kami hormati dan muliakan pula rekan-rekan civitas akademik di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan oleh Allah kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, rekan-rekan mahasiswa yang kami muliakan, hari ini izinkan kami memaparkan ataupun menyampaikan ataupun mempresentasikan tugas kami, yaitu proposal tesis kami yang berjudul Pengembangan Kurikulum Berbasis Al-Quran terhadap Rumah Quran Master Indonesia. Tugas ini atau presentasi proposal tesis ini untuk memenuhi tugas akhir semester 2020-2021. Dan yang kedua, yang melatar belakangi kami mengambil judul Pengembangan Kurikulum Berbasis Al-Quran adalah kami melihat hari ini dewasa ini banyak kita jumpai bagaimana output dari lembaga pendidikan dan tata kehidupan masyarakat kita hari ini sangat-sangat memprihatinkan. Ada kesenjangan antara orang tua dengan guru, orang tua murid dengan guru, antara siswa dengan siswa, antara siswa dengan guru. Kesenjangan-kesenjangan itu terjadi disebabkan, kalau kita menganalisis, melihat, mungkin disebabkan dari berbagai aspek-aspek yang ada, bukan saja dari sistem pendidikannya. Tapi hari ini kami akan coba melihat, kami akan coba mencarikan solusi. Mudah-mudahan kami mau menawarkan salah satu solusi merubah, ataupun kami menawarkan salah satu kurikulum yang baru, yaitu kurikulum berbasis Al-Quran. Itulah yang melatar belakangi kami mengambil kurikulum atau pengembangan kurikulum berbasis Al-Quran ini, karena melihat kesenjangan-kesenjangan yang terjadi akhir-akhir ini. Teman-teman civitas akademika yang kami muliakan, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam proposal kami, tugas kami adalah bagaimana pengembangan kurikulum dan bagaimana efektivitas kurikulum. Jadi bagaimana pengembangan kurikulum berbasis Al-Quran dan bagaimana efektivitas kurikulum berbasis Al-Quran. Adapun tujuannya dua juga, ya. Jadi sejalur ya dengan tujuan, dengan rumusan masalah yang kami ambil. Maka tujuan kami adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa. Jadi untuk mendeskripsikan dan menganalisa. Yang kedua, untuk mendeskripsikan dan menganalisa. Pertama, mendeskripsikan dan menganalisa pengembangannya. Yang kedua, mendeskripsikan dan menganalisa efektivitas. Apa yang kita deskripsikan, apa yang kita analisa?
yaitu kurikulum berbasis Al-Quran terhadap Rumah Quran Master Indonesia. Teman-teman yang kami muliakan, dan mudah-mudahan Allah memberikan nikmat kesehatan kepada kita semua. Yang selanjutnya adalah rancangan penelitian. Kami mempunyai rancangan penelitian agar tujuan yang kami inginkan dapat tercapai. Kami membuat rancangan secara sistematis. Yang pertama adalah potensi dan masalah. Kami melihat ada salah satu potensi yang perlu kita kembangkan. Apa? Itu kurikulum berbasis Al-Quran. Yang kedua masalah. Masalahnya adalah kesenjangan terjadi akhir-akhir ini, dan banyak terjadi kemerosotan moral. Ada yang aborsi, narkoba, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah sebuah masalah, dan itu ada dalam lingkungan pendidikan. Setelah itu kami mengumpulkan data. Setelah kami melihat masalah tersebut, kami coba mengumpulkan. Kami coba menggali data. Dari bagaimana caranya? Kami melakukan observasi. Setelah itu wawancara. Setelah itu angket. Setelah itu dokumentasi dan arsip. Selanjutnya kami mendesain produk. Kami mendesain produk yang akan kami coba tawarkan untuk memperbaiki masalah-masalah yang ada. Setelah itu kami memvaliditas desain. Setelah kami mendesain produk, kami membawa ke dalam ahlinya, yaitu ahli dalam konten atau isi, ya, ahli dalam sistem pendidikannya, ahli dalam membuat soal, ahli dalam evaluasi, dan seterusnya dan seterusnya. Mudah-mudahan setelah dibawa ke dalam orang yang memiliki keahlian dalam bidang tersebut, maka kami coba mendengarkan masukan-masukan dari beliau-beliau, dan setelah itu kami merevisi desain. Ya, jadi selanjutnya langkah yang kami ambil adalah merevisi desain setelah dilakukan penilaian oleh beliau-beliau. Setelah itu kami menguji coba produk. Setelah direvisi kami menguji coba produk. Setelah diuji coba mungkin masih ada hal-hal yang perlu kita kurangi, kita tambahi, maka kami revisi produk lagi. Setelah itu kami menguji coba pemakaian. Setelah direvisi maka kami menguji coba. Setelah itu selanjutnya adalah setelah menguji coba pemakaian, kami revisi kembali. Revisi kami produk. Setelah itu kami melakukan salah satu hal yang luar biasa. Kalau produk kami terima, maka kami akan melakukan produksi secara massal. Teman-teman semua Civitas Akademika yang kami muliakan. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian adalah Rumah Quran Master Indonesia yang beralamat di Jalan Lewi Nanggung, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia. Dan adapun waktu penelitian kami adalah hari Selasa 1 Desember 2020. Selanjutnya subjek penelitian di sini, yang pertama itu adalah guru, yang kedua adalah Rumah Quran, yang ketiga adalah siswa. Bisa dilihat di layar kaca Anda. Teknik pengumpulan data kami adalah ada 4 hal, ya. Itu biasa sudah umum ini, yaitu observasi, wawancara, angket, dokumentasi, atau arsip-arsip lainnya dari dokumentasi tersebut. Teknik analisis data kami adalah mengumpulkan data, setelah itu reduksi data, penyajian data, verifikasi data, setelah itu penyimpulan akhirnya. Di sini adalah teknik bagaimana kami menganalisa, ya, menganalisis dari data yang kami kumpulkan. Setelah kami kumpulkan, kita reduksi, setelah itu kita sajikan, setelah itu kita verifikasi, setelah itu kita menyimpulkan akhir daripada apa yang kita ambil di atas. Terus kami sedikit melampirkan juga sebuah instrumen penelitian, yaitu kami di sini melampirkan 2 hal. Yang pertama itu adalah wawancara. Ya, bisa di sini ada 6 pertanyaan, cuman kami membatasi, saya baca sekitar 3 saja atau 2. Nanti teman-teman bisa membaca sendiri. Yang pertama, apakah pembelajaran dengan menggunakan kurikulum berbasis Al-Quran sesuai dengan kemajuan lembaga pendidikan sekarang atau tidak? Jawabannya ya atau tidak. Yang kedua, apakah pembelajaran dengan menggunakan kurikulum berbasis Al-Quran sesuai atau bertentangan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional? Kalau tidak sesuai maka dikatakan tidak, kalau sesuai maka dikatakan iya, dan seterusnya. Yang kedua, kami menyampaikan instrumen penelitian, yaitu dengan angket. Di sini bisa kita baca
Teman-teman semua yang kami muliakan dan Bapak Ibu dosen, ya, terutama Ibu Dr. Hasanah MPD. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semua, terutama buat saya pribadi. Dan mohon masukan dan arahan dari rekan-rekan semua mahasiswa di seluruh Nusantara. Bagi teman-teman yang ingin menghubungi kami, ya, memberikan kritik, masukan atau saran, bisa menghubungi kami dengan lewat nomor di atas 085 282 980 283. Facebook kami Adin. Ya. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah, demikian barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.